Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperhatikan tugas proyek, proposal, dan daftar. Untuk proposal akan dijelaskan oleh Ahmad gitu. Baik, untuk yang pertama proposalnya yaitu tentang sistem informasi inventory pada CV Omega A. Next, untuk deskripsi yaitu sistem informasi inventory pada CV Omega A berbasis website. Dalam proyek ini, sistem informasi inventory pada CV Omega A bertujuan untuk mempermudah ke depan dalam mengelola stok barang, mengetahui dan mengelola laporan informasi pemasukan dan pengeluaran barang. Selanjutnya latar belakang. Yang pertama, meningkatnya permintaan konsumen. Yang kedua, suatu sistem inventory yang berbasis teknologi sangat dibutuhkan untuk mempermudah pencatatan dan pengelolaan transaksi. Yang ketiga, Omega Art menerapkan sistem made by order yang artinya memproduksi perabotan sesuai dengan yang dibutuhkan atau dipesan. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, untuk mempermudah karyawan dalam melakukan pengolahan data dan stok barang. Yang kedua, mempermudah karyawan mengetahui informasi semua stok. Dan yang ketiga, atasan dan karyawan dapat dengan mudah mengetahui dan mengelola laporan informasi pemasukan dan pengeluaran bahan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dari. Baik, untuk yang selanjutnya itu adalah strategi. Yang pertama adalah menjawabkan setiap kegiatan, kedua membagi tugas, ketiga mengerjakan tugas sesuai yang dibagi secara tepat waktu, keempat melakukan diskusi bersama untuk melakukan revisi. Dan untuk masalah yang diselesaikan, mempermudah melakukan transaksi, manajemen waktu dalam pengerjaan proyek, dapat mengetahui selera konsumen. Untuk selanjutnya itu ada ruang lingkup. Untuk yang pertama ada login, kelola barang masuk dan keluar, kelola supplier, kelola kategori, kelola user, melihat stok, kelola daftar kebutuhan barang. Untuk arsitektur sistem, ada user website hanya untuk admin dan staf gudang. Admin mengelola barang meliputi memasukkan, melihat, mengubah, dan menghapus data barang. Admin dan staf pengelolaan data transaksi barang yang masuk dan keluar. Admin melakukan pengelolaan data user meliputi memasukkan user baru, melihat, mengubah, menghapus, dan mencari user, dan estimator melakukan proses pengelolaan daftar kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya rencana anggaran. Pembuatan tampilan web Rp1.000.000, biaya makanan dan lain-lain 20.000. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyek Charter.
Selanjutnya project starter. Yang pertama ada deskripsi informasi umum terkait proyek. Nama proyek, informasi introduksi pada CPMGA, sponsor oleh klien UD Kayu Mahoni Nganjuk. Dampak dari proyek, dampak positif menyediakan kebutuhan inventor interior, memenuhi permintaan CV, menyediakan bahan baku. Yang kedua, nama tim proyek dan perannya tertera sebagai berikut. Yang ketiga, sebutkan stakeholder yang terlibat dalam pada proyek. Yang pertama ada anggota tim proyek, manajemen proyek, dan sponsor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad itu. Selanjutnya adalah tujuan dari dibangunnya proyek ini. Yang pertama, mempermudah karyawan untuk mengetahui informasi seluruh stok yang ada. Yang kedua, atasan dan karyawan dapat mengetahui, mengelola laporan informasi pemasukan dan pengeluaran bahan. Untuk yang ketiga, mempermudah dalam melakukan pengelolaan data barang. Yang selanjutnya adalah objektif proyek. Yang pertama, untuk memenuhi permintaan klien. Dan yang kedua, memudahkan customer agar dapat langsung melakukan pemesanan produk melalui website. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Darno. Untuk selanjutnya, sebutkan produk penyerta pada delivery produk user. Untuk yang pertama ada furniture, kaca, dan pintu. Untuk yang untuk yang ketujuh itu adalah apa saja yang menjadi ruang lingkup proyek. Untuk yang pertama itu ada user website yang hanya untuk admin dan staf gudang. Admin mengolah barang, meliputi memasukkan, melihat, mengubah, dan menghapus data barang. Admin dan staf melakukan pengolahan data transaksi barang yang masuk dan keluar. Admin melakukan pengolahan data user, meliputi memasukkan user baru, melihat, mengubah, menghapus, dan mencari user. Master melakukan proses pengolahan data kebutuhan barang yang dibutuhkan. Dan untuk yang kedelapan itu ada tentukan milestone atau timeline kapan proyek dimulai dan diakhiri. Untuk milestone itu sendiri, memulai proyek itu pada tanggal 21 Februari 2003 untuk menyusun proposal, 28 Februari 2023 untuk menyusun tampilan awal dan database, 7 Maret 2023 untuk membuat web front end backend, 14 Maret 18 sampai 18 April 2023 untuk pengujian 25 April 2023, membuat laporan 9 Mei 2023. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak. Baik, untuk yang ke-9 ini, tuliskan risiko yang mungkin dihadapi saat pengerjaan proyek. Oke, di sini rating resikonya di sini ada rendah, sedang, dan tinggi. Strategi mitigasi risiko atau tindakan yang akan dilakukan jika risiko tersebut benar terjadi. Risiko yang terjadi di sini adalah mati listrik, koneksi internet tidak stabil, hasil tidak sesuai yang diharapkan. Untuk rating risikonya sedang, dan tinggi. Dan untuk strategi mitigasi risikonya menggunakan genset, hotspot, dan melakukan revisi secara berkala. Kendala. Untuk yang ke-10, buat strategi komunikasi pada saat pengerjaan proyek. Berkomunikasi dengan klien, anggota tim proyek, stakeholder lain, misal waktu pelaporan ke klien yang dilakukan secara berkala, frekuensi pertemuan dengan tim dengan cara bagaimana, dan lain-lain. Yang pertama ada manajer sering berkomunikasi dengan anggota tim dan stakeholder, melakukan pengecekan progres pengerjaan proyek, dan melakukan pertemuan secara rutin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.